Banyak cara yang harus dilakukan untuk budidaya tanaman cabai, khususnya petani cabai. Budidaya tanaman cabai itu adalah sesuatu hal yang mudah mungkin bagi para master ataupun suruhnya, tapi bagi pemula seperti saya sangatlah sulit sekali karena banyaknya hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman cabai kami. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berusaha merangkum satu video lengkap dari mulai pindah tanam, pemupukan pertama, penyepraian pertama sampai nanti panen. Apa saja yang harus saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai ini sehingga tanaman cabai ini pertumbuhannya cukup sehat, kemudian produktivitas buahnya juga sangat lebat sekali. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah video dari mulai pindah tanam sampai panen, dari pembukaan pertama sampai panen, penyepraian pertama sampai panen, dan nutrisi apa saja yang akan saya pergunakan, kemudian bagaimana tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai sehingga buahnya serimbun ini, tanamannya sehat, daunnya glowing sekali, kemudian juga figur tanamannya tidak terlalu tinggi. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus kita pahami jika ingin budidaya tanaman cabai, karena tanaman subur, hanya subur saja itu pun juga masih kurang cocok untuk perawatan tanaman cabai. Tapi usahakan tanaman itu buahnya rimbun, kemudian sama sekali tidak terjadi kerontokan. Memang butuh proses, butuh waktu untuk membuat tanaman cabai serimbun ini, walaupun figur tanamannya tidak terlalu tinggi, tapi tanaman cabai yang selalu saya tanam itu pohonnya itu melebar. Logikanya kalau buahnya di atas semua seperti ini, yang pertama meminimalisir serangan lalat buah, busuk buah, dan juga kerontokan pada buah dan bunganya, karena sinar matahari itu full langsung mengenai tanaman cabai yang saya budidayakan. Dan nanti apa saja yang akan saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini dari mulai pindah tanam, pembukaan pertama sampai panen seperti ini. Maka dari itu silahkan tonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Teman, ini sedang melakukan pindah tanam, tapi pindah tanamnya nanti saya persingkat waktu saja karena langsung saya lakukan pemupukan yang pertama. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman, yang saya pergunakan adalah Ultradap, kemudian asam amino, Premino, Trichoderma, Biosigma Plus, kemudian Kalha, dan juga asam humat Power Soil. Jangan ditanyakan teman-teman kok masih menggunakan Kalha, sudah menggunakan asam humat, karena Kalha adalah ada kalsiumnya teman-teman. Dosisnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian asam umatnya 2 sendok makan untuk 20 liter air,
Preminonya 10 mili, kemudian Ultradapnya 2 sendok makan, Biosigmanya yang terakhir adalah 1 sendok makan. 2 sendok makan juga tidak jadi masalah, silahkan tonton videonya. Untuk memperpendek durasi, saya langsung akan melakukan pengocorannya. Bagus, nanti habis ini langsung saya spray. Silahkan ditunggu apa saja yang akan saya pergunakan, jadi agar bisa dicatat oleh teman-teman semua. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyepraian tanaman cabenya. Jadi pertama yang saya pergunakan adalah MKP, seperti itu. Fosfatnya kandungannya 52%, kemudian kaliumnya hanya 34%. Sekarang dosisnya teman-teman, dosis yang saya pergunakan untuk MKP-nya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk Resotin ini bahan aktifnya sipermetrin, bagus pokoknya untuk hama-hamaan. Sebenarnya untuk insektisida itu semua hampir sama teman-teman, dosisnya 10 mili untuk 16 liter air. Yang ketiga adalah Premino, pupuk protein ataupun suplemen tanaman. Ini juga sangat bagus sekali. Ini saya menggunakan 10 mili teman-teman. Mordenfol-nya saya menggunakan 15 mili teman-teman. Ini fosfatnya, jadi fosfat sama fosfat, tapi kalau MKP ada plus kaliumnya. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Dari itu silahkan ditonton videonya. Tanaman oertasinya juga sudah mulai kelihatan seger teman-teman. Ini teman-teman, tanaman cabai usianya sudah 12 hari setelah pindah tanam. Dan sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga penyepraian yang kedua. Apa saja yang saya pergunakan untuk pengocoran dan juga penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, untuk pengocoran yang kedua saya menggunakan Ultradap, kemudian Biosigma, Kalha, dan juga Premino, yang terakhir adalah MKP. Tetap masih saya pergunakan MKP-nya. Dosisnya Ultradap 2 sendok makan, Biosigma 1 sendok makan, Kalha 1 sendok makan, kemudian Preminonya 10 mili dan MKP-nya 2 sendok makan untuk 20 liter air. Dan ini saya mempersingkat waktu saja, langsung melakukan penyepraian. Teman-teman, ini tata cara pengocorannya. Nanti setelah ini saya langsung melakukan penyepraiannya. Maka dari itu saya akan meraciknya untuk mempersingkat durasi videonya. Oke teman-teman, untuk penyepraian tanaman cabai pertama yang saya pergunakan adalah Premino. Kemudian juga yang kedua adalah Mordenfol, suplemen tanaman. Dan ini insektisida selama 4 periode penanaman di lahan yang sama, masih tetap menggunakan Abasel dan juga Kurakron. Kemudian yang ini adalah Ronstick ataupun pembasah perekat penembus. Sekarang dosisnya teman-teman, dosis Mordenfol-nya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air. Dan yang kedua adalah asam amino ataupun Premino teman-teman. Ini saya menggunakan 10 mili saja. Ini penyepraian yang kedua untuk varietas Oertavi teman-teman. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan 10 mili teman-teman. Ini baru diaduk teman-teman. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah ini teman-teman,
Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, nanti saya langsung melakukan pengocoran yang ketiga dan juga penyepraian yang ketiga. Apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, usianya sudah 16 hari setelah pindah tanam. Nanti sehabis ini saya akan melakukan pengocoran dan juga penyempraiannya. Yang saya pergunakan adalah asam humat power soil. Kemudian yang kedua pupuk fosfat yaitu Ultradap. Yang ketiga adalah Biosigma. Yang keempat adalah Premino teman-teman. Sekarang dosisnya. Dosis asam humatnya saya menggunakan 1 sendok makan saja. 1 sendok makan untuk 20 liter air. Biosigmanya juga sama, saya menggunakan 1 sendok makan penuh untuk 20 liter air. Ultradapnya saya menggunakan 2 sendok makan, tapi penuh teman-teman. Saya tidak menggunakan mordenvolnya nanti untuk penyepraian. Kemudian yang terakhir adalah Preminonya, saya menggunakan 10 ml teman-teman. Ini asam amino, merek dagangnya Premino. Teman-teman terserah mau menggunakan merek dagang apa saja boleh, yang penting adalah asam amino. Oke teman-teman, setelah pengocoran ini saya langsung melakukan penyepraiannya. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat untuk anda semua. Ini sahabat tani yang saya pergunakan untuk penyepraian tanaman cabai. Pertama yang saya pergunakan adalah suplemen Mordenvol. Ini manfaatnya adalah memicu perakaran dan tunas, kemudian menebalkan dan juga memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi ini bisa dipergunakan di fase vegetatif ataupun di fase generatif. Kemudian ini adalah suplemen ataupun sel tanaman, ini pembenah daun. Kemudian yang terakhir adalah magnesium. Magnesium ini kandungannya sulfurnya 13%, kemudian magnesiumnya 16%. Ini dosisnya. Pertama yang saya aduk adalah magnesiumnya dulu. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, aduk dulu. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL. Vitaron SL saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air ataupun 1 tangki sprayer ini ya. Kemudian Mordenvolnya saya menggunakan 15 ml juga. Yang terakhir adalah insektisida Abasel, termasuk kutu kebul, hama trip, hama bungu juga bisa. Ini dosisnya saya menggunakan 10 ml untuk 16 liter air. Oke, saya akan melakukan saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat. Setelah usia 16 hari pindah tanam, kemudian saya lakukan pengocoran dan penyepraian, hasilnya seperti ini. Sekarang usianya 21 hari setelah pindah tanam, dan sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga penyepraiannya. Pemupukan pertama di usia 4 hari setelah pindah tanam, pemupukan kedua di usia 12 hari setelah pindah tanam, kemudian pemupukan ketiga dan penyepraian ketiga di usia 16 hari setelah pindah tanam, kemudian sekarang adalah pemupukan yang keempat di usia 21 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Ini teman-teman pengocoran yang keempat, tetap kembali lagi ke Ultradap, kemudian Premino, kemudian juga ada Biosigma Plus dan juga ada Kalha, ada asam humat power soil. Langsung saja teman-teman, dosis Kalhanya saya menggunakan 1-2 sendok makan, asam humatnya 1-2 sendok makan, kemudian Biosigmanya sekarang 2 sendok makan untuk 16 liter air, Preminonya yaitu protein menggunakan 15 ml, Ultradapnya saya menggunakan 3 sendok makan. Nanti setelah ini saya baru melakukan pengocorannya. Silahkan ditonton videonya teman-teman, ini saya potong saja langsung ke kebunnya saja, nanti dosisnya akan saya tulis di deskripsinya. Mudah-mudahan harapan kami teman-teman sendiri yang mencatatnya, siapa tahu sewaktu-waktu pengalaman dari kami bisa dipraktekkan ataupun bisa dipergunakan. Ini pindah tanamnya dari 3 daun, 2 daun juga ada. Ini sulaman tuh agak kecilan dikit, ada sulaman sekitar 10 pohonan. Dan sekarang saya akan meraciknya apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyebaran kali ini. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian juga yang kedua adalah Mordenfol, suplemen tanaman. Nah, dan ini insektisida selama 4 periode penanaman di lahan yang sama, masih tetap menggunakan Abasel. Kemudian yang ini adalah round stick ataupun pembasah perekat penembus. Ini saya sudah menggunakan cover BB. Dosis Mordenfol-nya saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air. Kemudian yang kedua adalah asam amino ataupun Premino teman-teman. Ini saya menggunakan 10 ml saja. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan 10 ml teman-teman. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kemudian untuk pembasah ataupun perekat penembus daun saya menggunakan 10 ml juga. Nah, karena ini musim penghujan teman-teman. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya tanaman cabai dengan varietas Oertavinya. Kemudian baru dimasukkan ke sini. Oke teman-teman, ini usianya sudah 30 hari setelah pindah tanam. Sehabis ini saya akan melakukan pengocoran dan penyepraian yang kelima di usia 30 hari setelah pindah tanam. Pertama yang saya pergunakan adalah pupuk kalsium plus asam humat. Kemudian juga ada asam humat power soil, ini yang selalu saya pergunakan, tidak pernah ketinggalan. Ada Biosigma Plus Trichoderma, menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Kemudian juga ada pupuk organik cair, ini Vigorin teman-teman. Terakhir adalah pupuk NPK 1616. Dosisnya NPK nya saya menggunakan 4 sendok makan untuk 20 liter air. 20 liter air. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. 2 sendok makan sudah cukup, beres saja. Biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian Kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan juga teman-teman. Kalha ini juga wajib dari fase vegetatif sampai fase generatif. Kemudian yang terakhir adalah Vigorin. Vigorin saya menggunakan 40 ml untuk 20 liter air sampai tumpah-tumpah teman-teman, karena sambil megang kamera. Oke teman-teman, habis ini saya akan melakukan pengocorannya. Nanti saya sambung dengan melakukan penyepraiannya.
Ini teman-teman kondisi tanaman cabai ORTV-nya, pengocoran masih di bawah lubang pemupukan ini. Oke teman-teman, sehabis ini saya akan melakukan penyepraiannya, apa saja yang saya pergunakan. Oke sahabat tani, untuk penyepraian yang kelima ini, pertama yang saya pergunakan adalah insektisida Samit. Ini adalah akarisida teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Vigorin, pupuk organik cair dan juga plus asam amino. Yang ketiga adalah Modern Vol. Kemudian juga ada perkat ataupun pembasah, ada MKP dan juga ada Kalinet. Untuk mempersingkat waktu, insektisida saya menggunakan 10 ml untuk 16 liter air, Vigorinnya saya menggunakan 20 ml, Modern Vol-nya saya menggunakan 15 ml, kemudian perekatnya saya menggunakan 10 ml, MKP saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian Kalinetnya saya menggunakan 15 ml. Oke teman-teman, ini langsung saja, hanya saya jelaskan saja, peracikannya tidak usah saya contohkan karena di awal-awal sudah saya contohkan biar tidak terlalu jenuh teman-teman menontonnya. Ini teman-teman, saya akan melakukan pengocoran, kemudian nanti akan saya sambung melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk pengocoran kali ini yang pertama yang saya pergunakan adalah impresol. Ini ada asam humatnya juga, kemudian juga ada kaliumnya. Kemudian yang kedua adalah kalha, ada asam humat dan juga ada kalsiumnya. Kemudian yang ketiga adalah Biosigma Plus. Ini adalah trichoderma teman-teman. Dosis untuk biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air teman-teman. Diaduk dulu sampai merata. Kemudian untuk kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan. Dan untuk mempersingkat waktu, impresolnya saya menggunakan 3-4 sendok makan teman-teman. Oke, saya langsung berangkat ke kebun melakukan pengocorannya. Nanti saya habis pengocoran langsung saya lakukan penyepraian. Apa saja saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Oke teman-teman, saya habis melakukan pengocoran yang ke-6 ini, saya langsung melakukan penyepraiannya. Penyepraiannya apa saja yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ORTV ini, maka dari itu silahkan tonton videonya.
Terima kasih atas segala supportnya, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah insektisida Avidor. Ini bahan aktifnya imidacloprid teman-teman. Kemudian juga insektisida racun kontak, tapi ini bersifat sistemik, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama. Kemudian ada suplemen tanaman Mordenful. Kemudian ini juga Premino, adalah asam amino protein cair ataupun bubuk protein cair yang sudah sering saya jelaskan. Kemudian juga ada Kalinet. Kalinet sendiri ini ada boronnya. Sisnya Kalinet ini sudah saya aduk teman-teman, karena tadi anaknya agak rewel. Jadinya untuk perekatnya saya menggunakan 10 mili, kemudian Kalinetnya saya menggunakan 15 mili, Avidornya saya menggunakan 1 sendok makan, Premino saya menggunakan 15 mili, Mordenfulnya di 20 mili teman-teman. Untuk 16 liter air ini, Avidornya saya menggunakan 2 sendok makan sudah cukup. Nah, ini teman-teman usia tanaman cabai kami yang sekarang sudah 50 hari setelah pindah tanam untuk varietas Oertavi-nya. Sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga penyempraian yang ke-7 teman-teman. Maka dari itu silahkan tonton videonya, apa saja yang saya pergunakan. Mudah-mudahan harapkan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk pengocoran tanaman cabai dengan varietas Oertavi. Yang pertama yang saya pergunakan adalah Biosigma Plus. Ini adalah trichoderma, menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Kemudian yang kedua adalah Premino. Kemudian ini ada CNK, nanti akan saya jelaskan CNK ini manfaatnya apa, kegunaannya apa. Kemudian juga ada asam humat Power Soil, dan sekarang dosisnya. Ini nanti saya akan langsung mengaduk pupuk kalsium nitrat, dosisnya 2-4 sendok makan. Ini saya langsung mengaduk 100 liter untuk 5 jerigen, jadi dosisnya 4 sendok makan untuk 20 liternya. Jadi silahkan dipahami, 4 sendok makan untuk 20 liter air. Dan kemudian untuk asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Saya langsung mengaduk 100 liter air, berarti 10 sendok makan. Kemudian untuk Preminonya saya menggunakan 10 mili, berarti untuk 5 jerigen saya menggunakan 50 mili. Kemudian yang terakhir adalah Biosigma, saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Nanti setelah ini saya langsung melakukan pengocorannya, kemudian langsung saya sambung melakukan penyempraiannya, karena metodenya ini adalah kocor dan spray dari pertama sampai ke-7 kalinya di saat tanaman cabai dari fase vegetatif sampai memasuki fase generatif. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan ini teman-teman pengocorannya masih tetap sama di lubang tanamnya, karena ini masih pupuk yang ringan-ringan. Nanti kalau untuk pupuk taburnya insya Allah di lubang di tengah-tengahnya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung melakukan peracikan untuk sarana penyempraian, dan kali ini yang saya pergunakan adalah fungisidanya. Fungisidanya apa saja silahkan ditonton videonya, dan ini video lengkap silahkan ditulis, nanti tunggu lagi hasilnya 7 hari sampai 5 hari ke depan. Terima kasih atas segala supportnya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nih teman-teman, penyempraian kali ini masih menggunakan fungisida Beyond M, fungisida campuran dari zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak. Kemudian yang kedua adalah cover WP. Jadi saya ini nanti menggunakan 2 sendok makan. Kemudian juga ada Kalinet bubuk kalium cair. Ini sudah sering sekali saya jelaskan, karena ini setiap penyempraian selalu saya pergunakan. Sekarang dosisnya
Dosis untuk cover WP saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian dosis untuk kalinetnya saya menggunakan 10 ml, dosis Morden Vol-nya saya menggunakan 15 ml, kemudian untuk Beyond M-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Jadi ini penyepraian pertama saya menggunakan fungisida. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya langsung ke kebun untuk melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih atas segala supportnya. Tujuan kami ataupun niat kami di sini hanya membagikan pengalaman. Nah ini teman-teman hasilnya, dan sekarang usianya sudah 60 hari setelah pindah tanam. Sekarang saya akan melakukan pengocoran dan nanti langsung saya sambung melakukan penyepraiannya. Oke teman-teman, pupuk apa saja yang akan saya pergunakan, kemudian nanti penyepraiannya juga apa saja yang akan saya pergunakan. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan, yang pertama adalah Asam Humat Power Soil, yang kedua adalah Kalha, kemudian yang ketiga adalah NPK 1616. Untuk NPK nya dosisnya 200 gram untuk 20 liter air, tapi ini nanti saya aduknya 1 kilo untuk 100 liter air. 100 liter air saya bagi menjadi 5, jadi satu sedikitnya itu 20 liter. Kemudian untuk kalhanya 20 liter saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. Berarti kalau 100 liter menggunakan 10 sendok makan, kalhanya juga sama 10 sendok makan. Itu dosisnya teman-teman. Pak, kenapa musim hujan diberikan NPK? Yang saya pergunakan tidak hanya kandungan nitrogen teman-teman, tapi ada 3 unsur yaitu NP dan K. Kemudian Pak, kenapa kalsium ditambahkan pupuk NPK? Yaitu tata cara kami, dan itu selalu saya pergunakan dan selalu saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai sudah 4 periode. Alhamdulillah tidak terjadi masalah. Kemudian kalanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air, itu berarti kalau saya ngaduknya 100 liter saya menggunakan 10 sendok makan. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya akan mempercepat videonya dan langsung melakukan pengocorannya. Nanti sehabis ini saya langsung melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, apakah insektisida ataupun fungisida, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian dan juga pengocoran yang ke-8. Pengocorannya sudah selesai, sekarang penyepraiannya. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk penyepraiannya ada 3 bahan yang saya pergunakan.
Yang pertama adalah Mordenful, jadi ini yang saya pergunakan. Kemudian juga ada kalinet, ini kalinetnya kalium cair pupuk di fase generatif, ini selalu saya berikan. Kemudian Mordenful juga selalu saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah cover WP. Kemudian yang terakhir adalah fungisida Beyond M, teman-teman. Fungisida Beyond M ini adalah fungisida campuran zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak, yang berbentuk tepung berwarna coklat ke kuning-kuningan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri pada tanaman cabai, kentang, kolibris, dan tomat. Bahan aktifnya asibenzolat esmetil 1%, mankosatnya 48%. Sekarang dosisnya, teman-teman. Dosis yang pertama yang harus saya aduk adalah fungisida Beyond M-nya. Ini saya aduk dulu. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian untuk cover WP-nya saya menggunakan 2 sendok makan saja, sudah cukup untuk 16 liter air. Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 30 ml karena tanaman cabainya sudah berbuah dan tidak harus setiap hari. Kemudian Mordenful-nya saya berikan 30 ml juga. Ya, setelah ini baru saya masukkan ke sprayer. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman kondisi tanaman cabai dengan varietas Oertavi. Sekarang usianya sudah 68 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah buah-buahnya nyantol. Berarti yang selama ini dikeluhkan oleh sahabat-sahabat tani semua tidak menimpa ke tanaman cabai kami. Di buah pertama, kedua sampai ke atas alhamdulillah belum terjadi kerontokan, tapi caranya yang sudah saya jelaskan semua, makanya silahkan dicatat saja, insya Allah nanti akan saya tulis di deskripsinya. Oke teman-teman, untuk pengecoran dan penyepraian yang ke-9 ini apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman untuk pengocoran yang ke-9, karena ini setiap hari pagi kadang-kadang malam diguyur hujan, jadi yang saya pergunakan hanya pupuk kalsium ataupun plus asam humat yang biasa disebut kalha. Ini spesial formula kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha berbentuk tepung yang dilengkapi unsur mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga, buah, juga busuk ujung buah mati busuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan hortikultura. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Ini sudah sering saya jelaskan asam humat ini karena setiap melakukan pengocoran sudah tentu saya pergunakan. Dosisnya untuk 20 liter ini saya menggunakan 2 sendok makan kalha, kemudian 2 sendok makan asam humat power soil. Jadi ini sudah saya aduk. Ini saya mengaduk langsung 4
gayung ataupun pacerigen teman-teman. Jadi ini nanti langsung tinggal masukkan ke sini saja, intinya seperti itu. Jadi kenapa saya sarankan di musim-musim penghujan seperti ini, apalagi di lahan saya itu ada genangan air yang tidak bisa mengalir, otomatis pupuk-pupuk seperti ini sangat diperlukan sekali. Contoh misalnya kalsium, kalium tinggi itu harus diberikan di tanaman cabai yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah penyepraian rutin, pemberian fungisida, karena biasanya tanaman yang tergenangi air itu sangat rentan sekali terkena layu, bercak daun, kemudian busuk ranting, busuk pangkal batang. Itu sudah sering terjadi dan sudah biasa dirasakan oleh petani cabai. Maka dari itu pemberian pestisida harus diberikan secara rutin, tujuannya agar tanaman cabai tersebut tidak terserang patogen ataupun jamur. Kemudian juga selalu jaga imunitas tanaman, karena imunitas tanaman itu adalah faktor utama untuk ketahanan tanaman terserang hama ataupun penyakit. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengocorannya karena ini metodenya adalah kocor dan spray. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Oke teman-teman, sehabis melakukan pengocoran ini saya langsung melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, biasanya kalau untuk penyepraian saya itu tidak aneh-aneh, otomatis hanya satu insektisida ataupun satu fungisida, karena saya tidak pernah mix pestisida, mixnya hanya dengan kalsium ataupun dengan nutrisi. Silahkan ditonton videonya, harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat, karena video ini nanti akan saya gabung menjadi satu sampai panen yang ke-7 teman-teman. Mudah-mudahan videonya sekali lagi saya berharap bermanfaat. Ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah Vigorin, ini pupuk organik cair, kemudian ada Mordenfol, kemudian ada Kalinet, dan juga ada Kurakron. Ini untuk mencegah lalat buah saja, biasanya lalat buah itu takut sama yang baunya menyengat. Kemudian kemarin juga ada yang komentar, jangan sembarang ngomong masa Kurakron untuk lalat buah, setiap insektisida itu untuk hama kutu-kutuan. Coba Anda baca saja, jadi tidak usah komentar yang tidak-tidak. Jadi setiap insektisida itu sudah tentu pasti untuk hama kutu-kutuan. Ini juga keterangannya ada untuk lalat buah saja, makanya Anda baca agar komentarnya bisa lurus. Nah ini dosisnya saya menggunakan 10 mili saja, jadi saya tuh selalu melakukan pencegahan daripada mengobati. Makanya yang saya bilang, saya tidak pernah masang jebakan untuk lalat buah, karena
Kalau kita pasang jebakan alat buah, kemudian kita taruh di tengah-tengah pohon ataupun tanamannya, nanti yang datang itu adalah lalat buah yang betina. Kalau mau menggunakan perangkap, usahakan jauh-jauh dari lahan pertanian. Ini dosisnya kurang-kurangnya 10 ml, kali netnya 15 ml, kemudian pupuk organik cair Vigorin ini plus asam amino juga 30 ml untuk 16 liter air. Kemudian perekatnya saya menggunakan 10 ml, perekat yang murah-murah saja, saya beri yang 18.000 1 liter. Apakah bagus ya kurang tahu, yang penting saya beli yang murah-murah saja teman-teman. Kemudian baru dilakukan pengadukan. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, sehabis ini saya langsung melakukan pengocoran yang ke-10 dan juga melakukan penyepraian yang ke-10. Di sini kesimpulannya adalah bisa teman-teman langsung habis melakukan pengocoran langsung dispray, ataupun kalau memang tidak ada waktu baru besoknya lagi. Silahkan tonton videonya apa saja yang saya pergunakan untuk pengocoran dan penyepraian yang terakhir ini. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman untuk pengocoran, nah ini setiap hari pagi kadang-kadang malam diguyur hujan, jadi yang saya pergunakan hanya pupuk kalsium ataupun plus asam humat yang biasa disebut KALH. Ini spesial formula kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha berbentuk tepung yang dilengkapi unsur mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga buah, juga busuk ujung buah mati busuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan hortikultura. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Ini sudah sering saya jelaskan asam humat ini karena setiap melakukan pengocoran sudah tentu saya pergunakan. Dosisnya untuk 20 liter ini saya menggunakan 2 sendok makan KALH, kemudian 2 sendok makan asam humat power soil. Jadi ini sudah saya aduk. Ini saya mengaduk langsung 4 gayung ataupun 4 jerigen teman-teman. Jadi ini nanti langsung tinggal masukkan ke sini saja. Intinya seperti itu. Jadi kenapa saya sarankan di musim-musim penghujan seperti ini, apalagi di lahan saya itu ada genangan air yang tidak bisa mengalir, otomatis pupuk-pupuk seperti ini sangat diperlukan sekali. Contoh misalnya kalsium, kalium tinggi itu harus diberikan di tanaman cabai yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah penyepraian rutin, pemberian fungisida, karena biasanya tanaman yang tergenangi air itu sangat rentan sekali terkena layu, bercak daun, kemudian busuk ranting, busuk pangkal batang. Itu sudah sering terjadi dan sudah biasa dirasakan oleh petani cabai. Maka dari itu pemberian pestisida harus diberikan secara rutin, tujuannya agar tanaman cabai tersebut tidak terserang patogen ataupun jamur. Kemudian juga selalu jaga imunitas tanaman, karena imunitas tanaman itu adalah faktor utama untuk ketahanan tanaman terserang hama ataupun penyakit. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengocorannya karena ini metodenya adalah kocor dan spray. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat.
Dan langsung saja teman-teman, agar tidak terlalu panjang durasinya, ini pun juga sudah sangat panjang sekali karena saya ingin menjelaskan secara detailnya, tidak mau saya potong-potong agar teman-teman semua tidak gagal pemahaman. Untuk penyepraiannya yang ke-10 ini apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Insya Allah video ini bermanfaat. Sudah sering saya jelaskan, apa yang saya bagikan ke teman-teman semua itu adalah real. Semua saya yang mengerjakan sendiri, ini bukan tanaman orang lain tapi tanaman saya sendiri, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ini teman-teman, untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan suplemen tanaman Modern Fall, kemudian yang kedua adalah Vitaron SL sel pembenah daun ataupun suplemen sel tanaman. Jadi ini memulihkan sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri dan juga pengaruh cuaca buruk. Jadi ini saya pergunakan. Kemudian ini ada insektisida Alika. Ini insektisida juga baru saya pergunakan. Ini segini saja harganya 100 lebih teman-teman. Dosis alikanya saya menggunakan 10 mili untuk 16 liter air. Nah, 10 mili sudah cukup. Mahal teman-teman ini. 100 mili 100 lebih, besar 16 sedikit dapat 500 mili. Kemudian untuk Vitaron SL nya saya menggunakan 20 mili, bukan 30 mili, mohon maaf saya ralat lagi. Ini tadi alikanya ketinggalan, nanti ada perekatnya nih, belum saya ambil, mohon bersabar. Nah sayang teman-teman, mahal ya. Kemudian untuk Modern Fall nya saya menggunakan 15 mili saja. Saya tidak menggunakan kalinet. Jadi kalinet itu kan booster untuk tanaman. Jadi seandainya bunganya sudah banyak, kemudian salon bunganya sudah bernempel, ya harus diberhentikan, intinya seperti itu. Nah ini pembasah ataupun penembus. Ini dosisnya 10 sampai 15 mili teman-teman. Kalau kebanyakan dikit. Oke, setelah ini saya akan melakukan penyepraiannya tanaman cabai dengan varietas Oertavi. Makanya silahkan ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Teman-teman, setelah sehabis melakukan pengocoran dan penyepraian yang ke-10, sekarang saya akan melakukan pengocoran dan penyepraiannya yang ke-11 kalinya. Nanti juga ada pemanenannya, maka dari itu silahkan ditonton. Untuk pengocorannya saya menggunakan apa saja, kemudian penyepraiannya menggunakan apa saja. Tapi di sini kesimpulannya saya juga ingin mengklarifikasi teman-teman semua, apapun yang saya pergunakan itu, jikalau misalnya tanaman cabai masih kekurangan apa ataupun pupuk-pupuk yang kandungan nitrogen, bisa ditambahkan dengan pupuk NPK untuk pengocorannya, ataupun bisa dilakukan penaburan. Pupuk taburnya juga sudah ada. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami videonya bermanfaat. Silahkan dicatat saja, ini real, murni saya sendiri yang melakukan, karena memang niat kami, tujuan kami membuat channel Heri Petani Indonesia ini berbagi pengalaman tentang seputar tanaman cabai.
pergunakan. Yang pertama adalah Kalha teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pupuk organik cair ataupun suplemen tanaman Vigorin. Ini bisa digunakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, tanaman hias, juga bisa dipergunakan untuk perawatan tanaman yang lainnya. Unsur hara ada asam amino, humat plus sulfat, enzim, kemudian juga invertasi hormon tumbuh. Jadi ini saya pergunakan di fase generatif tanaman cabai ORTV. Dosisnya saya menggunakan 30 ml. Ini untuk kocor teman-teman. Nah, 30 ml untuk 16 liter air. Untuk 20 liter air, maaf, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Kalha. Ini juga sudah sering saya jelaskan, sudah tidak asing lagi. Jadi bisa dikocor dan juga bisa dispray. Kalau saya Kalha ini saya lakukan pengocoran ataupun saya pergunakan untuk sarana pengocoran. Yang saya spray biasanya Kalbovit. Untuk Kalha dosisnya 4-5 sendok makan. Kok boros Pak? Ini harganya kemarin dapat diskon 25.000. Saya pesan di Shopee 1 kilo kalau tidak salah seperti itu ya. 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Ini saya tidak menggunakan asam humat karena Kalha ini adalah plus asam humat teman-teman ya. 4 sendok makan. Kalha pupuk kalsium plus asam humat. Apakah bisa dicampur dengan kalium ya? Kalau saya mah biasanya saya campur saja teman-teman. Yang terpenting hasil di tanaman bagus. Yang saya tidak pernah mix itu fungisida dengan insektisida. Tapi bukan berarti saya tidak mix seterusnya, tidak. Jadi saya itu spray itu lihat kondisi tanamannya. Lihat kondisi tanamannya, jika tanaman tersebut tidak ada kendala ataupun penyakit, itu biasanya saya spray secara tunggal. Jadi kami tidak memperbolehkan di mix, boleh di mix, boleh. Nah, seperti ini. Baru ditambahkan airnya. Kotor lebih aman teman-teman. Ini musim penghujan dan ini saya tidak menggunakan pupuk NPK, jadi hanya mengandalkan Kalha dulu karena cuacanya tidak menentu, kadang panas, kemudian juga kadang tidak ada panas sama sekali. Nah, ini yang bahaya sekali untuk tanaman cabai kita. Oke, saya akan melakukan pengocorannya, nanti dilihat di kebun dosisnya berapa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Teman-teman, setelah melakukan pengocorannya, sekarang yang harus saya lakukan adalah melakukan penyepraiannya. Penyepraiannya tidak harus langsung loh teman-teman, bisa besoknya lagi ataupun besoknya lagi juga bisa, terserah teman-teman semua. Tapi kalau saya langsung memang karena keterbatasan waktu, tapi insya Allah aman untuk tanaman cabai kita, malah hasilnya benar-benar sangat luar biasa sekali. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami video-video yang kami bagikan bermanfaat.
penyebaran kali ini teman-teman yang saya pergunakan yang pertama adalah Calbovit, kemudian yang kedua adalah insektisida Risotin, bahan aktifnya Sipermetrin. Jadi yang saya pergunakan itu adalah dosis-dosis yang rendah, fungisida yang harganya itu di bawah 100.000. Kemudian yang ketiga adalah suplemen tanaman Vigorin. Ini kandungannya banyak sekali, ada asam aminonya juga. Kemudian masih banyak sekali, teman-teman baca sendiri saja. Kemudian untuk dosisnya, Risotin ini saya menggunakan 10 mili sampai 15 mili. Kemudian untuk Calbovitnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air ataupun untuk 1 tangki. Kemudian untuk Vigorinnya saya menggunakan 30 mili untuk 1 tangki. Nanti kemudian saya lakukan penyepraiannya. Kemudian setelah dilakukan penyepraian 5 hari ataupun 7 hari lagi baru dilakukan penyepraian. Penyepraian kali ini tujuannya adalah untuk mengendalikan serangan patogen ataupun jamur sehingga nantinya tanaman cabai ini terserang penyakit antraknosa. Walaupun sudah ada beberapa buah yang sudah terkena antraknosa, memang ini sudah menjadi konsekuensinya karena tanaman cabai ini saya tanam di genangan air. Posisi tanaman cabai ini adalah di tengah-tengah pondasi, jadi drainasenya itu tidak lancar. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk pencegahan ataupun pengobatan serangan antraknosa agar tidak menular ke buah yang lainnya? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet. Ini suplemen tanaman fase generatif. Kalinet adalah pupuk kalium cair, ada fosfatnya juga 12%, kemudian kalium maksud kami 13,80% dan boronnya 1,62%. Ada juga Vigorin. Ini ada unsur hara, asam amino, humat, fulfat, enzim interfase, kemudian juga hormon tumbuh. Ada Mordenful. Padahal ini juga kandungannya fosfat tapi plus magnesium karena sangat diperlukan sekali tanaman cabai di fase generatif juga. Kemudian ada fungisida Capriotop, bahan aktif Metiram 55% plus Pyraclostrobin 5%. Ini fungisida sistemik. Pertama yang saya aduk adalah fungisidanya, teman-teman. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Seperti biasa, sehabis dilakukan pemanenan saya langsung spray, teman-teman, menggunakan fungisida. 2 sendok makan diaduk dulu. Kemudian yang kedua adalah Vigorin. Vigorinnya saya menggunakan 20 mili. Yang terakhir, yang ketiga maksud kami adalah Mordenful. Mordenful saya menggunakan 15 mili saja untuk 16 liter air. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 25 mili karena Kalinet ini untuk pembesaran buah juga, jadi sangat bagus sekali. Seperti ini, teman-teman. Setelah ini baru dilakukan penyepraiannya. Saya akan berangkat ke kebun, nanti akan saya jelaskan semua langkah-langkah berikutnya apa yang harus saya lakukan. Intinya ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia.
usia tanaman cabai kami sekarang sudah 140 hari sampai 150 hari. Dan sekarang saya akan melakukan pengocoran. Pengocoran tersebut tujuannya adalah untuk pembesaran buahnya. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocorannya, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Untuk pengocoran dan untuk pembesaran buahnya, ini saya masih menggunakan pupuk NPK 1616. Pupuk NPK 1616 itu pupuk seimbang teman-teman, karena ada 3 unsur N, P, dan K adalah pupuk seimbang. Jadi 1616 kaliumnya, kemudian fosfatnya ataupun fosfornya, dan juga nitrogennya. Kemudian saya tambahkan lagi asam humat power soil, dosisnya 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian NPK 1616 500 gram untuk 20 liter air. Kemudian yang terakhir adalah ada KNO3 warna putih yang PN Pril. Jadi yang saya tinggikan adalah kandungan kaliumnya, karena KNO3 warna putih kandungan kaliumnya tinggi. Jadi 16 ditambah lagi KNO3 warna putih, insya Allah unsur nitrogennya itu sangat minim sekali. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung menjelaskan saja. Dosis asam humatnya 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian NPK 1616 saya menggunakan 500 gram untuk 20 liter air. KNO3 warna putih saya menggunakan 500 gram untuk 20 liter air. Nanti pengocorannya saja yang saya kurangi. Biasanya menggunakan 100 sampai 150 ml air, nanti saya kurangi menjadi 50 mili saja, karena ini juga musim hujan, insya Allah terserap oleh perakaran tanaman dengan baik. Oke, saya akan melakukan pengocorannya, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, sehabis pengocoran ini saya langsung melakukan penyepraian yang terakhir, karena kalau saya sampai cabut pohon nanti malah durasinya bisa sampai 4 jam 5 jam teman-teman. Apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraiannya, maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah fungisida Pindas. Bahan aktifnya adalah Carbendazim 50%. Ini dosisnya 2 sendok makan. Kemudian yang kedua adalah Mordenfol. Mordenfolnya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air. Yang terakhir adalah Kalinet, pupuk kalium cair, karena tanaman cabai sudah berbuah. Untuk besaran buah, kemudian agar bunganya tidak rontok, Kalinet ini juga cukup bagus, karena ini selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai. Dosisnya saya menggunakan 40 mili untuk 16 liter air, dan baru dilakukan pengadukan. Oke teman-teman, saya langsung melakukan penyepraiannya, nanti akan saya jelaskan semua di akhir video. Harapan kami sekali lagi mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, itu tata cara kami untuk budidaya tanaman cabai. Video lengkapnya ada kurangnya mohon dimaafkan, karena saya bukan konten kreator yang ahlinya.
dan saya juga bukan master tanaman cabai. Apapun yang saya lakukan ini adalah bagian dari hobi saya bercocok tanam ataupun berkebun, karena apa yang saya pergunakan ini juga bukan lahan sendiri, ini adalah tanah-tanah perumahan yang belum dibangun, kemudian saya manfaatkan izin untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Terima kasih atas keras supportnya, harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.